rumah ini kembali. Siapa seorang untuk Tuhan? Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Come on, come on. Woo. Everybody sing. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Mari kita melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Everybody song for Jesus. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. siap melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Sebab apa? sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan tepuk tangan di atas kepala. Woo. Katakan sama-sama. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siap-siap melompat. Kakiku melompat One bagimu, time. sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Woo. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay, memberikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Sing haleluya. Everybody can say hallelujah. We praise you God. Woo. Come on Chan, boleh bersama-sama bertepuk tangan di atas sebelah kita yuk. Woo. Hari ini kita menerima sukacita yang terbaik dari Tuhan. Ada amin? Terima kasih Tuhan. We praise you God. Oh. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat kasihkan kuasa-Nya, taklukkan badai. Boleh bersama-sama katakan haleluya.
bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. We praise you God. Thank you Lord. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergel. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya dan badai yang bergel. Sing haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Sing haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Sing haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. We praise you God, we praise you Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, we give you praise. Yes, God. Siap melompat buat Tuhan lagi? Amin. Percaya bahwa Tuhan yang membuat segala sesuatunya baru. Amin. Tuhan baik banget. Katakan kanan kirinya, God is so good all the time. And believe God will make everything new. Amin. Oke. Berikan sorak-sorak buat Tuhan dulu kita. God is alive. Woo! Hey!
adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who makes all things new. We have been redeemed. We have been set free, and you are all we need. So now our light will shine for all to see. Let's sing from the top. You were so alive. You hold in our heart for the freedom that you have in our lives. Our lives have been redeemed by the beautiful God of Christ. So now we come to you. So now we worship you. Makes all things possible. Amen. You reign with us. Ready to jump. All our voices sing. All creation speak. Their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who makes all things new. We have been redeemed. We have been set free, and you are all we need. So now our light will shine for to see. Oh, we want to praise you, God. Thank you, Jesus. Sama-sama katakan. All creation spring their adoration for the King who makes in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed. We have been set free, and you are all we need. So now our lives, all our voices sing. All creation speak their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who makes all things new. We have been redeemed. We have been set free, and you are all we need. So now our lives, so we have been redeemed. Yes, we have been set free. All we need. So now our light will shine for all to see. Our light will shine for all to see. Shine for all to see. Thank you, Lord. We praise you. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Woo. Woo, woo, woo. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau hadir di antara kami. Kami merasakan energi dari Engkau, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini. And God, ini jemaat-Mu, ini umat-Mu, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mau ingat kembali setiap hal yang sudah Engkau lakukan buat kami. Come on church, mari kita angkat tangan kita. Let's take a moment. Give thanks. Naikkan ucapan syukur buat Tuhan for every single things that He has done dalam kehidupan saudara. Remember every single thing. And God, we know that you are good. You're so good. Thank you, Jesus. I remember
sing it again, I remember. Oh, I remember how it feels when you speak into my heart, when you whisper that we'll never be apart. I know I belong to you. Come on, sing from the top. I remember how it feels when your spirit sets me free. Closer now than the very air I breathe. I know I belong to you. I remember how it feels when you speak into my heart. Amen. When you whisper that we'll never be apart. I know I belong to you. I won't forget how you called me by name. I won't forget how you covered my shame. When I am lost, you find me again. I remember you. Come on, sing from the top. Katakan sama-sama. I remember. I remember how it feels when your spirit sets me free. Closer now than the very air I breathe. I know I belong to you. I remember how it feels when you speak into my heart, when you whisper that we'll never be apart. I know I belong to you. I won't forget how you called me by name. I won't forget how you cover my shame. When I'm lost, you find me again. I remember you. I won't forget. I won't forget how you set me apart. I won't forget how you captured my heart. Every moment I live, I give to you. Oh, I remember you. Come on. Even when the struggles come, I will remember your word will never change. Nothing can take away your hands on my heart.
memberkati saudara. I won't forget how you called me by name. I won't forget how you've covered my shame. You find me again. I remember you. I won't forget how you set me apart. I won't forget how you've captured my heart. Every moment I live, I give to you. I remember you. I won't forget. I won't forget how you called me by name. I won't forget how you covered my shame. When I am lost, you find me again. Oh, I won't forget. I won't forget how you set me apart. Amen. How you captured my heart. Every moment I live, I give to you. I remember you. Let's declare this part. Come on, say. Even when the struggles come, I will. Amen. Your word will never change. Nothing can take away your hands on my heart. I will remember you even when the struggles come. I will remember your word will never change. Nothing can take away your hand on my heart. I will remember you. Come on, church, sing from the heart. I won't forget. When I am lost, you find me again. I remember, I won't forget. I won't forget how you set me apart. I won't forget how you've captured my heart. I live, I give to you. I remember you. Say it again. I remember you again. I remember you. I remember you. Oh, I remember you, God. Oh, thank you. Thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh mengalami lagi hadirat-Mu di tempat ini bersama-sama ya Tuhan. Oh, thank you, thank you, thank you. Amen, 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 amen.
Halo, selamat pagi GKS Balikpapan. Berikan salam. Hai, say hi. Woo. Wow, wow, wow. Katakan wow. Setelah sekian lama, 14 bulan kita enggak berada bersama-sama di tempat ini, dan hari ini saya yakin dan percaya kita semua merasakan semangat yang beda. Bisa katakan amin? Amin. Wow, wow, wow. Dan saya yakini hari ini juga setiap kita yang hadir di tempat ini merasakan hal yang sama apa yang ada di dalam hati saya, bahwa wow, saya sangat merindukan tempat ini, bukan gedung ini, tapi saya sangat merindukan bertemu dengan Anda semua, bertatap muka dengan Anda semua, bisa menyapa Anda. Say hello, Zion. Wow. Wow. Thank you. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, izinkan saya hari ini menyapa selamat datang bagi saudara atau saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan saudara, say hello, hai, selamat datang di GKS Balikpapan. Kami terus mengundang Anda untuk bisa hadir bersama-sama kami di tempat ini, dan kita akan ibadah setiap minggunya di jam 11.15. Dan sedikit mengingatkan bahwa ibadah onsite dilakukan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat kita lakukan, dan semua area ini sebagai informasi telah kita lakukan penyemprotan disinfektan, dan kita akan lakukan itu setiap minggu sebelum kita melakukan ibadah onsite. Lalu saya juga mengingatkan kembali bahwa ibadah onsite wajib mengisi link yang akan di-share melalui grup home, atau Anda bisa mengunjungi website kami atau sosial media kami di Instagram GKS Balikpapan, atau website kami di www.gksbalikpapan.org. Dan kami informasikan bagi Anda yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda bisa memberikan melalui kotak box yang tersedia di belakang, atau Anda bisa transfer. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Dua minggu yang lalu kami mempersiapkan ibadah ini, kami sibuk dengan segala apa yang kami kerjakan. Dan saya ingat waktu itu saya duduk di tengah-tengah belakang. Saya memperhatikan tim PW sedang latihan, dan saya memperhatikan tag team dan multimedia, mereka sibuk dengan alat mereka masing-masing. Anyway, mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka yang sedang siapkan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan tahukah Anda, seketika itu tiba-tiba saya mendengar kebisingan yang tadinya 14 bulan gedung ini sunyi senyap. Tiba-tiba saya mendengar kebisingan, berisik sekali, sangat berisik. Sibuk lihat orang lari warawiri. Tapi satu hal tiba-tiba saya yakini bahwa ada suara Roh Kudus ingatkan saya bahwa, hey, come on boy, kamu harus senang harusnya. Tahukah Anda? Roh Kudus bilang bahwa lebih baik kamu berada dalam kebisingan yang menguatkan imanmu. Ketika kamu mendengar suara berisik, tapi pujian dan penyembahan yang kamu dengar. Ketika engkau mendengar suara berisik, tapi engkau melihat ada orang yang punya hati sibuk dengan segala aktivitas mereka yang membangkitkan imanmu. Daripada kamu bising di luar sana yang melemahkan imanmu. Wow. Tahukah Anda, hari-hari ini bukankah kita di luar sana banyak mendengar suara berisik, bising, di mana banyak orang di PHK, di mana kasus COVID
nggak menentu. Entar naik, entar turun. Kita nggak tahu kapan selesainya. Tahukah Anda bahwa itu bisa mengganggu imanmu? Dan kita terus berdiam di dalam kebisingan itu. Kita fokus dengan situasi yang kita dengar bahwa, aduh, wow, kasus terus bertambah, wow, banyak PHK, gimana nanti ya? Juga akan mengalami PHK. Tahukah Anda? Tanpa kita sadari, kekhawatiran itu merenggut iman kita, melemahkan iman kita. So, hari ini saya mau undang sekali lagi jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri sekali lagi. Come on, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Tadi pagi saya lihat sangat bagus, ada quote, ada tulisan, ada pernyataan di baju teman-teman kita. Dan tepuk tangan buat mereka. Kalian tahu bahwa ada satu grup home di sini yang benar-benar excited. Ya, saya tahu kita semua excited, tapi mereka benar-benar mempersiapkan bagaimana menyambut ibadah perdana pagi hari ini. Anda tahu, Anda kalau keluar dari tempat ini, Anda boleh membaca bajunya dengan pernyataan trust in God. Percaya di dalam. Kita percaya hari ini saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ada iman yang dibangkitkan. Kita percaya hari ini saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ada terobosan, ada kemenangan. So, sekali lagi jemaat, mari kita sambut. Kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Come on guys, come on. Let's sing. Even when the struggles come, I will remember your word will never change. Nothing can turn a man with your hands on my heart. I will remember you. Even when the struggles come, I will remember your word will never change. Nothing can take away your hands on my heart. I will remember you. I won't forget how you called me by name. I won't forget how you've covered my shame. When I am lost, you find me again. I remember you. I remember you. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir di sini, Tuhan, kami sembahkan.
kedua tanganmu terus sembah Tuhan. Nikmati hadiratnya di tempat ini. Just open your heart. Thank you Lord. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Just one more time. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Takkan hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Hari ini kami tahu bukan hari yang biasa. Kalau Kau mengumpulkan kami di tempat ini, di revival Sunday service ini Tuhan, kami percaya ada maksud dan tujuan-Mu untuk setiap kami. Kami membuka hati kami membuka tempat ini seluas-luasnya untuk Kau bekerja di tempat ini. Roh Kudus, kami tahu Kau telah bekerja dari awal tadi Tuhan. Bahkan sebelum kami datang tempat ini, Kau telah bekerja dan menggerakkan hati setiap kami. Lakukan sesuatu yang luar biasa tempat ini. Kalau di bulan ini kami belajar banyak tentang mukjizat, kami berdoa, kami pada hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan sang mukjizat, yaitu pribadi-Mu sendiri. Dan setiap kami pulang, gak ada satupun kami yang pulang dengan sia-sia, tapi ada sesuatu yang mengubah cara berpikir kami, yang mengubah hati kami Tuhan, mengubah perspektif kami, untuk kami semakin melihat-Mu, mengenal-Mu, dan mengasihi-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, bisa membagikan pesan dengan bahasa sederhana, mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, berikan salam COVID kepada kanan kirimu. Senang lihat kamu pada pagi hari ini. Wow, saudara boleh kembali duduk. So wow, senang bisa melihat saudara kembali pada pagi hari ini. Kita bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya bahwa dari tadi kita awal menyembah Tuhan, Tuhan sudah bekerja luar biasa di tempat ini. Dan welcome back home buat saudara pada pagi hari ini, dan buat saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, twisted online, welcome. Karena ibadah ini akan ditayangkan kembali nanti di YouTube channel di jam 5 sore. Ini adalah Sunday service pertama onsite kita sejak ibadah terakhir kita di tahun lalu, yaitu di tanggal 15 Maret 2020. 14-15 bulan yang lalu kita begitu banyak mengalami hal yang mungkin menggoncangkan kehidupan kita. Kita melewati satu season di mana fondasi kehidupan kita digoncangkan. Fondasi kehidupan kita dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita digoncang. Dan kita dipaksa untuk merubah pola hidup kita. Kita dipaksa untuk merubah kebiasaan hidup kita. Nah, sekalipun sudah ada tanda-tanda membaik, tetapi pandemi ini belumlah berakhir. Kita belajar bagaimana kita bisa meresponi dengan baik
season ini sehingga kita bisa siap masuk dalam musim yang baru yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Katakan amin. Saya melihat bahwa nggak sedikit kerohanian anak-anak Tuhan justru mengalami goncangan fondasinya karena pandemi ini. Nggak sedikit yang merosot kerohaniannya. Nggak sedikit yang malah berguguran. Terlebih lagi karena banyak hal yang dikerjakan secara online. Most of everything dilakukan secara online. Bicara tentang kerohanian, ibadah online, komsel atau home online, doa pun online, kelas online dan sebagainya. Nah belum lagi banyak tantangan, banyak masalah yang datang bertubi-tubi. Seperti mengajar anak-anak Tuhan. Belum lagi bicara soal keluarga, pernikahan, keuangan, pekerjaan, bisnis, kesehatan, pelayanan. Belum lagi kalau ada yang mengalami infeksi COVID, terinfeksi COVID-19. Belum lagi kalau kita harus menghadapi situasi di mana ada orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita kasihi mungkin, yang akhirnya kita kehilangan mereka. Seolah-olah dalam waktu yang singkat ini kita begitu banyak harus belajar dengan cepat, menyesuaikan diri, adjustment diri kita kanan dan kiri dengan waktu yang singkat dan yang cepat. Jadi kalau kita nggak benar-benar punya fondasi kehidupan yang kuat, maka pasti mudah terhempas. Bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Bersyukur buat kita yang selama ini punya support system. Kita yang punya pendukung rohani yang ada di sekeliling kita, keluarga rohani, komunitas rohani yang support, yang mendoakan, yang saling menasehati, yang saling mendukung satu dengan lainnya. We have to give thanks karena ada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang memagari hidup kita. Pagi hari ini saya mau dedikasikan ibadah-ibadah Sunday service kita hari ini dan selanjutnya untuk menjadi revival Sunday service buat kita semua. Saya bersama para leaders dan builders kita mempersiapkan ini dengan baik. Tadi seperti Boy katakan, dari 2 minggu lalu kita udah mempersiapkan ini. Bahkan jauh sebelumnya kita berdoa agar ibadah-ibadah ini menjadi kebangunan rohani buat setiap kita anak-anak Tuhan. Baik saudara yang hadir secara onsite maupun yang Anda yang menyaksikan secara online. Amin. Saudara siap untuk menerima pesan Tuhan pada pagi hari ini? Mari siapkan catatan saudara. Pagi hari ini saya memberikan judul khotbah saya adalah Tuhan aku telah kembali. Yes, kita tahu bahwa kita telah kembali bersama-sama di dalam rumah Tuhan secara korporat. Tetapi saya mau katakan secara profetik bahwa khotbah ini menjadi momentum buat banyak orang untuk kembali ke rumah Bapa. Saya mau pakai khotbah ini sebagai momentum buat kita semua untuk kita benar-benar kembali kepada Bapa kita. Mari kita buka di Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Dikatakan, kemanakah kita dapat pergi menjauhi Tuhan? Kemanapun kita pergi, Tuhan ada di sana. Katakan sama saya, kemanapun saya pergi, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah sekali-sekali pun membiarkan kita dan meninggalkan kita. Sekalipun terkadang keputusan kita atau pilihan-pilihan hidup kita itu bisa membawa kita jauh atau menjauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dimanapun kita berada, Tuhan itu ada di sana. Bahkan dikatakan tangan Tuhan memegang kita. Bahkan di saat kegelapan melingkupi kita, terang Tuhan menyinari kita. Jadi kalau hari-hari ini kalau ada yang kita merasa jauh dari Tuhan, karena mungkin karena pandemi,
COVID-19 ini, ingatlah bahwa Tuhan itu nggak pernah jauh dari kita. Katakan amin. Ada quote yang berkata seperti ini. Ingatlah kalau kita merasa jauh dari Tuhan, bukan Dia yang bergerak, tapi kitalah yang bergerak menjauh daripada Tuhan. Nah, saya minta saudara catat ini. Menjauh dari Tuhan itu bukanlah suatu peristiwa atau sebuah kejadian yang datang secara tiba-tiba. Itu bukan suatu hal yang tiba-tiba mendadak, oh seseorang jauh dari Tuhan. Tapi menjauh dari Tuhan itu ada suatu peristiwa atau kejadian di mana datang karena kita mulai mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang salah yang kita ambil, yang sedikit demi sedikit membuat kita pada akhirnya melenceng dan kita menjauh daripada Tuhan. Saya temukan ada beberapa celah pintu masuk yang bisa membuat orang jauh daripada Tuhan. Saya catat di sini, yang pertama adalah kekecewaan. Kalau kita di dalam periode pandemi ini khususnya kita kecewa karena suatu hal, ada ketidakpuasan kita, itu bisa menjadi pintu untuk membuat kita menjauh daripada Tuhan. Yang kedua, kemarahan. Ketika kecewa kita timbul kemarahan di dalam hati kita. Yang ketiga, jebakan atau tipuan daripada iblis. Jebakan tipuan dari musuh, perangkap-perangkap yang dia pasang di dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kita menjauh daripada Tuhan. Yang berikutnya, dosa bisa membuat kita jauh daripada Tuhan tentunya. Yang kelima, tawaran dunia. Dunia jauh lebih memberikan kita hal-hal yang menarik buat setiap kita daripada Tuhan. Itu yang membuat kita pada akhirnya tergiur dengan tawaran-tawaran itu. Yang berikutnya adalah distractions atau pengalihan. Sehingga kita hilang fokus. Kita hilang arah, kita hilang prioritas. Kita jadi bingung mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang paling benar, mana yang benar. Paling benar sama benar aja suka bingung kita. Mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang harus kita lakukan, mana enggak. Kita bingung, kita jadi bias, kita jadi confused, kita jadi bingung. Yang terakhir adalah mindset yang salah. Kalau kita bisa punya mindset yang salah, membuat kita bisa menjauh daripada Tuhan. Dan apapun itu saya mau katakan kejadiannya tidak pernah datang secara tiba-tiba. Tetapi itu datang dari satu hal yang lain, akumulasi demi akumulasi, membuat pada akhirnya kita merasa jauh daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini kalau kita merasakan bahwa kita telah mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang membuat kita jauh dari Tuhan, ambil keputusan yang benar dan mengarah balik kepada jalan Tuhan, ke arah yang benar untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau bagikan kebenaran apa yang kita perlukan yang dapat menolong kita untuk come back to His track, kembali kepada tracknya Tuhan. Katakan amin. Yang pertama adalah ingatlah siapa Tuhan. Lagu tadi mengingatkan kita banyak hal. Tadi saya menghabiskan nggak tahu berapa tisu di situ. Karena waktu kita menyembah, lagu itu mengingatkan kita bahwa ingatlah siapa Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Dia berdaulat, Dia berkuasa penuh. Dia memegang kendali penuh atas seluruh kehidupan kita. Walaupun terkadang saya tahu kita bisa merasa bahwa kayaknya Tuhan gak pegang kendali. Mungkin kita merasa bahwa apakah benar Tuhan berkuasa. Mungkin kita merasa bahwa apakah Tuhan benar-benar Bapa yang baik. Dia merencanakan hanya yang baik buat kehidupan kita. Setelah kita melihat kanan kiri kita selama 14-15 bulan terakhir ini. Nah, justru ini adalah suatu momen yang baik buat setiap kita. Untuk kita bisa percaya Dia, bukan karena apa yang kita rasakan, bukan karena apa yang kita lihat, tetapi berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang pribadinya. Katakan amin. Ketika orang kurang mengenal Tuhan, mereka jadi punya pengenalan yang salah akan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau orang kurang mengenal Tuhan, dia menjadi orang yang punya pengenalan yang salah terhadap Tuhan. Dia punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Dia punya wrong image tentang Tuhan. Di Markus 4 ayat 37 sampai 41 dikatakan demikian.
Ini ada satu kisah di mana kita semua sudah tahu dan kita sering baca bahwa ketika murid-murid bersama dengan Yesus di atas perahu, tengah malam datanglah badai menghajar, dan kita akan baca di sini di Markus 4 ayat 37 sampai 41 dikatakan demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Pernah ada yang alami seperti ini? Badai datang, ombak datang, lalu berseru sama Tuhan, "Tuhan, kau gak peduli? Kau gak lihat aku dari dalam keadaan yang seperti ini?" Padahal kalau kita ingin gali lebih dalam, apakah Tuhan gak peduli? No. Lalu dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lainnya, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Murid-murid Yesus belum mengenal betul siapa Yesus. Mereka merasa bahwa Yesus gak peduli dengan mereka. Yesus tidak peduli bahwa nyawa mereka sedang terancam oleh keadaan, oleh situasi yang ada di sekeliling dia, itu badai yang menghantam hidupnya. Sekali lagi saya tanyakan, pernah gak Anda mengalami kejadian seperti ini? Lalu Yesus bangkit dan menghardik badai itu lalu berkata, "Mengapa engkau begitu takut?" Kenapa anak-anak Tuhan bisa begitu takut? Salah satunya karena mereka kurang mengenal siapa Bapaknya. Kenapa anak-anak Tuhan bisa kurang percaya? Salah satunya adalah karena mereka lebih percaya dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, daripada percaya kepada Tuhan dan pada setiap janji firman-Nya yang ya dan amin. Perhatikan ayat ini, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Lucu, pada waktu dihajar badai mereka takut. Tapi ketika Yesus menghardik badai, mereka menjadi sangat takut. Loh, kok aneh ya? Ketika badainya berhenti, mereka justru makin takut. Kenapa? Karena melihat Yesus, apa yang Yesus bisa kerjakan. Dan dikatakan, mereka mengatakan seperti ini, "Siapa gerangan orang ini?" Ini menandakan bahwa mereka kurang mengenal siapa Yesus. Sampai dia berkata bahwa siapa orang ini? Siapakah Tuhan kita? Karena pengenalan yang kurang, membuat mereka punya persepsi yang salah, mempunyai persepsi yang kurang, pada akhirnya menjadi orang-orang yang kurang percaya. Menjadi orang yang takut dan khawatir. 2 Petrus 1 ayat yang kedua dikatakan, "Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita." Katakan pengenalan akan Allah. Katakan pengenalan akan Yesus. Dengan kata lain, semakin kita mengenal Bapa, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita menerima dan mengalami kasih karunia demi kasih karunia dan damai sejahtera yang lebih di dalam kehidupan kita. Kenapa Yesus bisa damai, tenang di tengah badai? Karena dia mengenal siapa Bapaknya. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa Yesus bisa damai, tenang, bahkan tertidur dikatakan di tengah badai yang akan menghabisi nyawa mereka? Karena Yesus kenal betul siapa Bapaknya. Pada saat kita mengenal siapa Bapa kita, pada saat kita mengingat siapa Bapa kita, damai sejahtera itu kita alami. Kasih karunia demi kasih karunia kita alami. Lebih lagi, katakan amin. Tuhan bukanlah Tuhan yang hanya ingin kita percaya sama Dia, tapi Dia adalah Tuhan yang ingin setiap kita untuk mengenal Dia. Mengenal Tuhan dalam keadaan yang baik adalah hal yang mudah. Mengenal Tuhan ketika dalam keadaan baik, keadaan diberkati, bisnis maju, usaha maju, dan segala sesuatu yang baik itu jauh lebih mudah
daripada kita mengenal Tuhan dalam situasi badai yang sedang menghajar kehidupan kita. Pengalaman murid-murid di tengah badai di danau tadi itu mengubah perspektif mereka tentang siapa Yesus. Dan membuat mereka semakin mengenal siapa Yesus. Pengalaman kita selama 14-15 bulan terakhir ini, seharusnya kalau kita punya respon yang benar, itu mengubah perspektif kita tentang Tuhan. Kita mengenal Dia lebih dalam lagi, dan kita mengingat Dia. Mengingat siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenali Dia, ingatlah siapa pribadinya, apa yang Dia bisa kerjakan di dalam kehidupan kita, apa yang Dia sanggup lakukan buat setiap kita. Ingatlah setiap janji-janjinya, yaitu ya dan amin buat setiap kita. Amin. My Father loved me so much. Saya tulis sebuah statement ini. Bapakku sangat-sangat mengasihi aku. Dia adalah Bapa yang ingin anak-anak dekat dengan Dia. Kalau kita menjauh, Dia ingin kita kembali kepada Dia. Apakah Dia berduka ketika kita menjauh dari Dia? Ya, Dia berduka. Apa Dia berduka ketika kita jatuh? Ya. Apakah Dia tinggal diam saja? Tidak, tentu saja tidak. Maka tadi lagu tadi luar biasa banget, powerful liriknya. When I am lost, you find me again. Pada saat aku terhilang, kau menemukan aku kembali. Kenapa bisa gitu? Karena kita ini dikasihi oleh Bapa kita. Kalau ada sesuatu yang gak berharga, kalau hilang ya hilang aja. Are you with me? Simple, kita pergi ke suatu tempat. Lalu kita beli botol minuman yang harganya, I don't know, harga modal mungkin 2.000, 2.500. Kita minum setengah, lalu kita udah jalan, kita lupa, kita ketinggalan, kita taruh di situ. Waktu udah jalannya jauh, lalu botol minuman gua mana ya tadi ya? Karena harganya murah, karena kita sudah jauh, ayo udah gak usah lah, biarin aja lah. Betul gak betul? Tapi coba gadget aja yang ketinggalan. Are you with me? iPhone Max Pro, iPhone 12 ya. Max Pro Anda ketinggalan. Pertanyaan saya, kembali gak saudara? Are you with me? Kembali pasti. Kenapa? Karena ada nilainya. Demikian juga Bapa di sorga melihat kita. Karena kita sangat bernilai, Dia sangat mengasihi kita. When we are lost, Dia akan temukan kita. Dia akan cari setiap Anda dan saya. Kemanapun kita hilang tadi dikatakan, Dia ada di sana. Dia nungguin kita untuk comeback kepada Dia. Dia akan bekerja luar biasa untuk membawa anak-anaknya kembali kepada Dia. Dan itu mendatangkan sukacita buat Dia. Katakan amin. Jadi pada saat saudara hari ini mungkin merasa jauh daripada Dia, kenali Tuhan. Kalaupun kita mau datang kembali dan kita mendengar ada suara-suara penghakiman, kita harus tahu bahwa itu bukan Bapak gua. Karena Bapak saya gak pernah menghakimi saya. Karena suara penghakiman itu datangnya dari musuh, bukan dari Bapak kita. Kamu tuh gak layak, kamu tuh gak berharga, kamu tuh gak bernilai, kamu tuh gagal, kamu tuh berdosa. Wah tuh lihat tuh, masa pemimpin, masa pelayan Tuhan, kok begitu hidupnya, wah Tuhan gak akan ngampuni kamu. Tuhan marah sama kamu, Tuhan mengutuk hidupmu. Itu adalah suara-suara penghakiman yang datangnya dari musuh. Tapi kalau kita kenal siapa Bapak kita, Dia akan selalu dengan tangan terbuka. Come back to me, because I love you so much. Katakan amin. Selalu ada jalan kembali. Ingat ini, selalu ada jalan kembali. Gak ada statement, gak ada kata terlanjur jauh. Aduh aku udah terlanjur jauh dari Tuhan. Gak ada cerita. Selalu ada jalan kembali. Seberapapun
kita merasa kita telah terlalu jauh, dengar baik, Tuhan gak pernah terlalu jauh sama kita. Dia dekat sama kita. Jadi seberapapun kita jauh di sana, Tuhan ada di sana. Jadi jangan, jauh banget ya Tuhan. Enggak. Seberapa kita jauh, merasa kita jauh jalannya, Dia ada di sana bersama dengan kita. Katakan amin. Yang kedua, ingatlah siapa kita. Kalau hari-hari ini kita merasa kita, aduh kayaknya gue jauh dari Tuhan. Ingat ini, ingatlah siapa kita. Ingatlah siapa diri kita. Dengan kita mengenal siapa Tuhan, kita mengenal siapa diri kita. Kita gak akan pernah bisa menemukan siapa diri kita sesungguhnya tanpa kita berjumpa, tanpa kita mengenal siapa pencipta kita. Karena hanya pencipta kita lah, yaitu Tuhan yang tahu persis siapa diri kita dan untuk apa kita diciptakan. Bahkan saya temukan bahwa banyak anak-anak Tuhan yang belum sadar sepenuhnya siapa dirinya, siapa identitasnya. Saya menulis di buku kedua saya tentang identitas diri, judulnya Siapakah Aku. Saya percaya bahwa sebagian saudara tempat ini sudah pernah membacanya. Di situ saya menuliskan lengkap tentang jati diri, tentang identitas, tentang siapa diri kita. Nah, poin saya di sini adalah ketika saudara yang ada di sini maupun saudara yang menyaksikan ini secara online, kalau ketika saudara mulai kehilangan arah, kehilangan orientasi hidupmu, saudara bingung, saudara frustasi, ingatlah siapa diri saudara. Saudara adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Bapa punya tujuan dan punya purpose di dalam kehidupan saudara. Saya tulis sebuah statement gini, menyia-nyiakan hidup adalah salah satu tanda jelas kalau seseorang tidak tahu siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Kalau kita ngerti, kita kenal, kita sadar betul siapa diri kita di dalam Dia, bahwa kita dikasihi, kita berharga, kita gak akan menyia-nyiakan hidup kita. Katakan amin. Kalau kita tahu apa tujuan hidup kita gak akan mau menyia-nyiakan hidup kita. Pastor, saya sudah tahu sih. Saya sudah sering dengar. Pertanyaannya bukanlah seberapa saudara tahu, tapi seberapa yang saudara hidupi. Siapa kita di mata Bapa gak pernah berubah karena Yesus. Apakah betul-betul kita menghidupinya atau cuma sekedar tahu yang ada di pikiran? Saya tahu kok. Saya tahu kok Tuhan mengasihi saya. Tapi pertanyaannya apakah saudara benar-benar menghidupi dan mengalaminya? Apakah bisa menjadi sebuah gaya hidup saudara? Bahwa kita menjadi gaya hidup yang hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ada satu kisah di dalam Bible yang gak asing lagi. Kisah tentang anak bungsu yang hilang. Kisahnya dia kabur dari bapaknya. Dia melarikan diri dari simbol otoritas yaitu ayahnya, bapaknya. Dia pergi menjauh dan dosa bermanifestasi. Dan hidupnya babak belur. Nah, ini kuncinya. Saya mau saudara perhatikan ini di Lukas 15 ayat 17 sampai 24. Di dalam bahasa Indonesia masa kininya, terjemahan bahasa Indonesia masa kininya. Akhirnya ia sadar. Katakan sama saya, akhirnya ia sadar. So this is the first key. Akhirnya dia sadar. Dan berkata orang-orang yang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya dan aku di sini hampir mati kelaparan. Dan aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah, anggaplah aku seorang pekerja ayah. Maka berangkatlah ia pulang kepada ayahnya. Masih dari jauh ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dengan sangat terharu ayahnya lari menemuinya dan dia memeluk dan menciumnya. Ayah, kata anak itu, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah, tidak layak lagi aku disebut anak ayah. Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya berkata, cepat ambillah pakaian yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sesudah itu mengambil anak sapi yang gemuk, sembelilah, kita akan makan dan bersukaria sebab anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi, ia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka berpesta. Diawali dengan
Akhirnya dia sadar. Katakan sama saya, akhirnya saya sadar. Sadarlah bahwa Bapa menantikan setiap kita untuk kembali kepada Dia, untuk kembali dekat dengan Dia. Lalu dikatakan, berangkatlah ia. Jadi udah sadar, berangkat. Jadi sadarlah dan berangkatlah. Jangan, gue tahu sih sebenarnya gue kayak udah jauh dari Tuhan. Gue tahu sih gue udah melakukan banyak kesalahan sih. Gue tahu banget sih. Tapi gak melangkah. Gak berangkat. Kalau ketika kita sadar, puji Tuhan. Jangan berhenti sampai sadar, mulai berangkat kembali. Angkat kakimu, mulai melangkah. Untuk datang kembali kepada Dia. Hal yang paling sederhana, yang paling praktikal adalah datang kembali ke rumah Tuhan. Kayak ibadah seperti ini. Datang kembali ke komunitas. Kalau misalkan Anda pernah ada di komunitas, kembali back to your home. Kalau Anda belum menemukan komunitas, cari komunitas yang tepat. Cari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Yang dengan tangan terbuka, yang welcome, menyambut saudara. Sadar dan berangkat pulang. Dikatakan demikian, anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi. Kita hidup lagi ketika kita kembali ke pelukan Bapa kita. Dengan kata lain, kehidupan sejati hanya bisa kita dapati ketika kita bersama dengan Bapa kita. Jauh dari Bapa, kehidupan kita dikatakan mati. Ditemukan kembali, berarti jauh dari Bapa, itu terhilang kita. Katakan amin. Pemulihan hidup yang kita bisa alami itu mudah saja buat Tuhan. Mudah saja buat Bapa kita. Semudah Dia menyuruh hamba-hambanya untuk mempersiapkan pakaian, jubah yang terbaik, mengenakan cincin yang terbaik, mengenakan sepatu buat mereka. Dan waktu saya renungkan ini, saya dapati, dengar baik nih GKS Balikpapan, bahwa ini adalah tugas kita sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba-hambanya dari Sang Bapa. Pada saat ada anak yang terhilang pulang, kitalah yang mengenakan jubah yang terbaik buat dia. Supaya apa yang selama ini menjadi malunya dia, shame-nya dia, itu tertutupi, di cover, tidak ada penghakiman, tidak ada rasa bersalah. Dijubahi dengan pakaian yang terbaik. Mengenakan cincin, simbol anak, artinya memulihkan identitas mereka sebagai anak. So church guys, Balikpapan, ketika ada orang-orang yang datang, kitalah yang mengenakan identitas mereka, mengingatkan mereka kembali bahwa mereka adalah anak-anak Bapa. Mengenakan sepatu, artinya memastikan bahwa kakinya gak kotor lagi. Artinya memastikan bahwa mereka tidak mengambil jalan-jalan yang kotor, mengambil jalan-jalan yang salah. Dan merayakan kepulangan mereka, bukan menghakimi mereka. Dan jemaat Tuhan yang mau katakan, amin. Kita merayakan setiap orang yang pulang. Bapaknya bilang, sebab anakku, anaknya minta dijadikan hamba saja, tetapi bapaknya bilang, anakku. Kalau kita merasa jauh dari dia, ingatlah kita adalah anak-anaknya. Dan selalu punya tempat, punya ruangan yang ada di dalam hatinya Bapa, yang ada di dalam rumahnya Bapa. Mungkin kita punya pengalaman yang buruk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita pernah meninggalkan rumah kita, keluarga kita. Lalu mungkin mereka pernah menolak kita. Lu jangan kembali lagi ya. Mungkin lu bukan anak papa, anak ayah atau anak mami atau whatever. Mungkin pengalaman itu bisa kita alami. Tapi kalau bicara soal tentang Bapa di sorga, Dia selalu dengan tangan terbuka. Dia selalu welcome kita untuk kita kembali ke dalam pelukannya. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir yang saya mau bagikan.
Jadilah asli dan rentan. Be real. Jadilah asli, jadilah otentik apa adanya. Nah, di dalam mindset anak-anak Tuhan, banyak saya temui bahwa kebanyakan itu terpola bahwa anak-anak Tuhan tuh harus terlihat selalu sempurna di dalam gereja. Sehingga pada akhirnya orang-orang terjebak, sehingga mereka harus tampil sempurna di dalam gereja. Tidak menjadi dirinya, tidak apa adanya. Tidak asli, tidak otentik. Pada akhirnya pada saat mereka punya mindset bahwa harus terlihat sempurna, tanpa dia sadari dia mengingini gereja itu harus terlihat sempurna. Bahkan menuntut orang lain untuk sempurna. Jadi bahkan ingin melihat bahwa di dalam gereja termasuk saya yang berdiri di atas panggung ini harus sempurna. Padahal saya bukan orang yang sempurna. Sehingga kita punya persepsi bahwa kalau saya ada di gereja, pemimpin rohani saya, home leader saya, atau pelayan Tuhan yang melayani harus sempurna, gak boleh ada salah. Nah, ini ada sebuah mindset yang salah. Padahal di gereja seharusnya penuh dengan orang-orang yang sedang berproses. Jadi pada saat orang berproses, jangan kita nggak terima kalau orang lain mungkin bisa mengecewakan kita. Kalau orang lain gagal, orang lain salah, ya kita harus bisa menerima apa adanya. Bukan justru malah menghakimi mereka karena mereka nggak sempurna. Kalau melihat pendeta, melihat pastor, melihat pemimpin, melihat pelayan Tuhan harus sempurna. Bahkan nggak sedikit yang mengidolakan sang pendeta. Dan hanya mau lihat yang baik-baik daripada dia. Saya mau katakan kalau Anda mengidolakan seseorang, saya percaya sama saya, saudara pasti kecewa. Begitu saudara melihat sesuatu yang kurang dari dirinya, saudara akan kecewa. Kok kayak gitu ya? Padahal sejatinya kita nggak perlu capek-capek untuk membangun citra yang harus sempurna. Jadilah apa adanya. Saya mengingini banget, saya berdoa, kita membangun bersama-sama budaya dalam gereja ini. Buat saudara yang telah tertanam di gereja ini atau yang akan tertanam di gereja ini. Jadilah orang apa adanya. Yang penting kita mau berproses menjadi lebih baik. The good, the bad, the ugly, apa adanya. Are you with me? Sekali lagi saya katakan, yang penting kita mau melangkah dan mau berproses. Saya pernah temuin orang datang ke sini. Even datang ke gereja. Saya tahu dia punya tato. Disembunyiin tatonya. Pakai lengan panjang. Sekali-sekali kalau mau di tangan panjang gak apa-apa ya. Kalau tiap minggu gitu. Tapi kalau di luaran terbuka. Kenapa? Emang salah? Kalau kamu sudah ditato dan kamu datang ke rumah Tuhan, tampil apa adanya aja. Yang penting kita aku mau dimuridkan, aku mau berproses, aku mau jadi semakin hari semakin baik, sehingga rupa Kristus semakin nyata di dalam kehidupanku. That's okay. Karena kebanyakan saya tahu bahwa mungkin banyak orang yang gak terima tuh, kayaknya unholy. Kayak kalau zaman 2000 tahun yang lalu tuh kayak orang ketemu kusta gitu, orang punya kusta gitu, jauh. No. Apa adanya, katakan amin. Nah, saya mau invite suami istri Thomas dan Eka, dia adalah salah satu home leader di gereja ini, untuk mereka bersaksi tentang pengalaman mereka untuk ada tertanam dalam gereja ini. Dan ini waktu saya dengar pertama kali, I'm really amazed dengan apa yang dia saksikan. Dan oh iya, karena itu ya kamu akhirnya memutuskan tertanam dalam gereja ini. Saya please welcome Eka dan Thomas untuk
bisa sharing tempat ini? Izin buka masker ya. Halo semua. Halo. Jangan tegang dong, saya juga udah tegang. Oke, halo, saya Thomas dan ini istri saya. Hai. Eka. Kalau Hai belum Thomas, kenal. hai Kak. Halo, halo. Jadi kita berdua mau beri sedikit testimoni tentang apa yang kita alami sehingga memutuskan untuk bisa tertanam di GKS. Jadi cerita short supaya cepat, kita waktunya nggak panjang. Tahun 2015 itu saya baru kenal sama pastor dan terus kita itu jadi visitor di GKS. Nah Eka itu masih tidak ikut. Nah jadi hanya saya saja awal-awal masih di Ruby Tower. Terus saya pernah ajak ke Eka bilang ya ngapain, kita kan sudah tertanam di satu gereja yang di sana lah, pokoknya di Balikpapan. Jadi akhirnya karena saya memang kenal sama Pastor Daniel, saya mau tahu apa sih isi khotbahnya, apa sih value-nya. Jadi ya karena curious, karena penasaran saya datang. Nah, pernah sekali saya ajak dia bersama-sama di gereja itu. Terus akhirnya biasanya setelah sesi khotbah, ibadah, kita di luar nggak langsung pulang, langsung kita ya masih fellowship. Terus tiba-tiba diajakin, baru kenal, lu mau nggak ke Hong Kong? Jadi singkat cerita kita pergi, padahal kita ini jarang mau pergi jalan-jalan sih. Tapi karena Pastor dan Ceyuli, kita jadi tertular deh. Jadi ya saya serahkan sisanya ke istri saya ya. Silakan lanjut. Ya, jadi singkat cerita itu kita berangkat ya. Ada fotonya? Ya, tuh, sebentar, belum sampai situ. Jadi ya kita berangkat sama-sama dan pertama-pertama itu ya baru kenal kan ya, awkward lah ya gitu. Tapi karena berangkat ya udahlah gitu, kita jalanin aja. Nah singkat cerita itu suatu saat pas kita lagi di Macau, itu kita stop di suatu kafe. Tuh kafenya yang tadi. Mana ya? Yang tadi ya, nama aku ingat banget karena di situ kejadiannya. Jadi itu di kafe, kita udah naik ke kafenya tuh ada tangga, ya tangganya naik ke atas lumayan tuh. Jadi gini masih gini lagi, terus kita udah duduk-duduk, kita udah minum hot chocolate, pokoknya kita udah sempat ngobrol-ngobrol. Mungkin ada 20 sampai 30 menit ada kali kita di kafe itu ya. Nah terus kita juga foto-foto ya, coba boleh tolong foto yang rame-rame. Nah itu karena kita pergi rame-rame juga. Ada Ko Halim, keluarga, pastor dan keluarga ya. Tapi enggak, siapa yang enggak ada? Ceyuli enggak ada ya, sama Kate. Ceyuli enggak ada sama Kate, kita tunggu-tunggu udah sampai setengah jam. Kok enggak datang-datang ya, terus kan kita mau pergi ke tempat lain. Ya udahlah ya kita turun aja gitu. Ya udah kita turun nih rame-rame sambil ngobrol-ngobrol. Sampai di bawah, belum sampai turun tangga bawah tuh kita lihat Ceyuli sama Kate. Ceyuli bawa stroller, Kate kayaknya lagi tidur ya kalau nggak salah waktu itu di stroller. Jadi pas turun itu pas nanya, loh sorry ya aku cerita, loh kamu kok kamu nunggu di sini sih, kamu kok nggak naik aja gitu. Terus Ceyuli juga lah ngomong, lo kalian kok nggak nyariin kita sih gitu, kita lo udah nunggu di bawah dari tadi, lama banget kita ini nunggu di bawah, ya kenapa kamu nggak naik aja gitu. Terus Ceyuli bilang, gimana caranya aku naik, ini anak berat banget di stroller, aku tuh nggak bisa naik dong, aku tuh kalian juga nggak nyariin kita gitu, aku tuh gimana caranya aku ngangkat sendirian, aku kan nggak mungkin dong tinggalin dia di bawah, aku naik ke atas gitu manggil kalian, yang bener aja lah gitu kan. Pokoknya berargumen lah ya, berargumen dan
lumayan gitu. Terus akhirnya pastor bilang, ya udahlah, ya sorry lah, kita juga nggak tahu kan, kita juga di atas sudah duduk ngobrol-ngobrol apa gitu. Pokoknya masih argumen-argumen, tapi aku ingat sih terakhirnya itu kan mereka jalan di depan kita. Pastor kayak, ya udahlah gitu loh, kayak gitu. Situasinya lumayan tegang. Iya. Mencekam. Buat kita yang baru pertama kenal gitu. Aduh gitu gimana ya, habis itu mereka jalan di grup, aku tarik Thomas, terus aku bisikin dia, ternyata pastor itu juga bisa berantem ya sama istrinya ya gitu kan. Ternyata pastor tuh kelahi juga ya sama istrinya gitu loh, nggak kudus-kudus banget juga gitu kan. Aku ingat aku ngomong gitu ke Thomas gitu. Terus Thomas bilang, ya iyalah kan manusia juga lah, mereka kan manusia juga gitu. Tapi yang aku mau bilang itu nggak semua pastor suatu gereja mau vulnerable gitu di depan jemaatnya gitu, di depan orang-orang yang apalagi yang mereka baru kenal ya. Kan anggapannya itu apalagi kita baru kenal dan kita nggak di gereja mereka gitu ya. Ya mungkin kalau suatu saat kita mau pergi ke gereja mereka pun dengan mereka seperti itu mungkin kita bisa pikir, nggak usah lah ya gitu, ngapain ke gereja, pastornya aja kelahi sama istrinya gitu kan. Tapi mereka itu nggak fake, nggak malu-malu, ya apa adanya gitu, mereka begitu gitu. Di depan kita pun sama orang yang baru kenal pun mereka juga begitu gitu loh. Jadi itulah yang akhirnya kita berdua, Thomas tuh pulang nggak berapa lama itu akhir 2015, 2016 awal itu, saya ulang tahun tuh awal Januari banget dan aku inget banget pastor tuh ngajakin kita makan di Pepper Lunch di bawah. Dan saat itu juga Thomas langsung ngomong, pastor kita mau mutusin kita mau bergereja di GKS gitu. Dan salah satu reasonnya itu karena ya kita merasa dengan kalau kita baru kenal aja mereka berdua udah mau vulnerable ya gitu, bisa begitu di depan kita pasti ya apalagi semakin dekat pasti mereka juga apa adanya gitu. Dan apa? Aku mau tambah sedikit, maksudnya jadi yang nilai yang saya lihat dan Eka itu yang bisa membuat kita mantap mau di sini karena itu asli gitu. Jadi he is what he is, what you see is what you get. Nah di sini GKS Balikpapan saya merasa nyaman karena ketika ada fake, ada kepalsuan, ada ketutup-tutupan, kita pasti bisa merasakan walaupun nggak kelihatan. Kita ini manusia gitu loh, kita dikasih insting. Nah, yang paling saya value itu truly pas di Hong Kong gitu loh. Maksudnya itu kesannya luar biasa lah. Maksudnya nggak ada kayak wah orang yang super suci yang ada ringnya di sini. Yang misalnya kalau ada lihat orangnya itu kayak lagu Angel gitu, gitu kan. Nggak ada. Jadi apa ya? Dia juga manusia, dia juga berusaha. Pastor Daniel dan C. Yuli itu tetap berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah dan yang saya suka itu kita diajak sama-sama, ayo ini loh tujuan kita mau ke sana dan saya mau ikut gitu loh. Nah jadi sebagai kepala lokomotif saya ikut ekornya dan saya pengen support di sini. Jadi saya lihat ini ada something big dan pastor orangnya percaya dengan proses gitu loh. Dan saya senangnya itu juga pastor ini tidak kaku, apa yang lebih baik, pastor maunya langsung dijalankan, langsung dikerjakan. Jadi ya itulah kenapa kita ini mantap mau tertanam di GKS Balikpapan. Jadi yang masih baru datang, ya inilah the true, maksudnya bagi saya ini true leader gitu loh. Jadi saya rasa cukup segitu dulu kali ya. Oke. Thank you. Terima kasih, thank you. Terima kasih Thomas Eka yang sudah begitu detail menjelaskan kejadian yang saya aja juga lupa sebenarnya, lupa ingat pernah ngomong begitu ya rupanya ya. My point is bahwa banyak orang sulit untuk tampil apa adanya di dalam gereja karena punya mindset dan punya perspektif yang salah selama ini. Jadi ayo build a church, jadilah gereja di mana asli apa adanya dan siap berproses bersama-sama. Asli itu orang yang sama baik di depan, di belakang, di kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa aja. Mau di gereja, di kantor, di rumah, mau ketemu di jalan, dia adalah orang yang sama. Saya membuka rumah saya untuk
untuk builders mereka datang. Dan mereka lihat kehidupan kita apa adanya. Dan kita pengen bawa gereja nggak jadi gereja yang cuman kalau di gereja shalom, puji Tuhan, haleluya. Tapi di jalanan adalah orang yang berbeda. Nggak sedikit yang kalau di luar, ya begitu ketemu saya, Pastor, that's okay. Tapi maksudnya ya udah biasa aja, B aja gitu loh maksud saya. Karena Yesus adalah pribadi yang sama, mau ketemu siapa, mau ketemu orang kaya, orang miskin, mau ketemu raja, mau ketemu imam besar, mau ketemu pelacur, mau ketemu pemungut cukai, dia adalah pribadi yang sama, gak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kenapa anak Tuhan bisa sulit untuk menjadi asli? Karena saya temukan bahwa mereka memandang kehidupan ini gak wholeness, gak utuh, gak penuh. Jadi memandang hidup itu seperti potongan pizza. Satu pizza gereja, satu pizza kantor, satu pizza di rumah, satu pizza di sepedaan, satu pizza di tempat lari, satu pizza. Jadi hidup itu dipandang sebagai sebuah potongan pizza. Nah, setiap potongan pizza itu mempunyai versi kita yang berbeda. Nah, itu yang bahaya. Oh, kalau potongan pizzanya ada di gereja, oh berarti saya harus menampilkan rupa saya yang mana adalah gereja gitu. Begitu saya ada di rumah, saya menampilkan hal yang ada di rumah. Kalau ada di tempat di kantor, di sekolah, kita harus menampilkan. Ini membuat akhirnya hidup anak-anak Tuhan terkotak-kotak dan gak melihat hidup itu secara keseluruhan, secara utuh. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kita melihat hidup kita utuh, penuh, dimanapun kita berada, mau di gereja, mau di luar, mau di manapun, di mall, kita adalah kita asli, kita real, kita otentik. Katakan amin. Menjadi tidak asli itu akan membuat kita capek dan kita lelah. Kalau kita asli, maka kita nggak perlu capek-capek, kita nggak perlu lelah, karena kita adalah kita apa adanya. Asli itu tidak berusaha untuk menjadi orang lain yang bukan diri kita. Hanya satu pribadi yang boleh kita tiru, yaitu pribadi Yesus. Itulah yang kita model, itulah yang kita contoh melalui kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Be vulnerable, jadilah rentan. Rentan itu, vulnerable itu artinya mau menyadari, berani mengaku, dan berani membuka kelemahan terhadap orang lain. Berani bertanggung jawab terhadap diri sendiri sepenuhnya. Enggak menyalahkan orang lain terhadap keadaan yang dialami. Vulnerable itu terbuka terhadap Tuhan dan terbuka terhadap orang lain. Kenapa kok nyambung-nyambungnya ke terhilang lalu kembali? Kalau kita merasa bahwa kita jauh dari Tuhan, jadilah asli apa adanya. Jadilah vulnerable, jadilah rentan, jadilah terbuka. Ngomong sama pemimpin, aku lagi jauh sama Tuhan. Please help me, tolong saya. Jangan malu minta pertolongan. Kalau orang gak vulnerable, sulit untuk dia mau menerima pertolongan. Karena harus terlihat gagah, superhero, Kapten Amerika yang babak belur bangkit lagi. Are you with me? Ada orang kayak gitu, ada. Tapi gak semua orang seperti itu. Ya kok babak belur? Datang sama pemimpin kita. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku babak belur nih. I need your help. Aku butuh bantuanmu, aku butuh pertolonganmu. Jangan sampai kebodohan atau keegonya kita menghalangi kita untuk menerima pertolongan daripada Tuhan. Jangan sampai kebodohan keegoan kita mencegah kita untuk mencari pertolongan. We need help. Saya ada ketemu orang. Kalau saya ciri-cirikan mungkin ya, ini kalau saya ambil analoginya, orang mungkin udah kayak terdampak COVID ya. Mungkin udah batuk, udah demam, udah tenggorokan sakit, penciuman udah gak bisa cium misalnya. Udah kamu cek ke dokter. Enggak, I'm okay, I'm good, oke kok. Udah jelas-jelas sakit, udah jelas-jelas membutuhkan pertolongan. Tapi gak apa-apa kok, aku oke aja kok. No. Keterbukaan adalah awal pemulihan dan kesembuhan. There is healing in sharing. Pada saat kita mulai berani sharing,
proses kesembuhan itu mulai kita alami. Kenapa orang takut terbuka? Saya catat beberapa poin. Waktu saya udah habis sebenarnya nih. That's okay, karena ini ibadah perdana, excitementnya luar biasa. Nggak lapar kan ya? Lapar akan firman Tuhan, amin. Yang mana punya mindset yang salah, kenapa orang nggak berani terbuka? Karena terbuka itu terlihat memalukan, kelihatan kelemahannya, sulit untuk bisa percaya sama orang lain. Yang kedua, belum menemukan orang dan lingkungan yang tepat, sehingga dia belum bisa terbuka. Yang ketiga, takut nggak ada penerimaan, takut diintimidasi. Kalau aku cerita ini, kamu salah, kamu dosa, itu yang ditakuti. Yang keempat, merasa mampu sendiri. Ini mindset yang salah. Merasa bahwa kita nggak butuh pertolongan orang lain. Padahal jelas kita nggak bisa hidup sendiri. Yang kelima, ada bagian hidupnya yang tidak ingin dibuka. Padahal catat baik ini, iblis paling suka, musuh paling suka untuk bermain di area di mana tidak ada keterbukaan di situ. Di mana firman Tuhan paling jarang menyentuh area itu, disitulah musuh paling senang bermain-main di area itu. Are you with me? Satu kali satu teman saya, Pastor Remy di JPCC, saya dengar khotbah dia. Kalau kita terluka, luka itu harus dibuka, dibersihkan, dikasih alkohol, dibersihkan, diobati, dipulihkan, dibalut kembali. Baru luka itu bisa sembuh. Bayangkan kalau kita udah luka lalu kita tutup-tutupi terus. Busuk lama-lama. Dan ini yang berdampak dalam kehidupan orang tanpa kita sadari, akhirnya itu membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari komunitas, jauh dari gereja Tuhan. Kenapa? Karena lukanya gak mau dibuka. Dibiarkan terus membusuk di situ. Padahal kita harus buka lukanya, kita harus obati di lingkungan yang steril dan lingkungan yang sehat. Are you with me? Di lingkungan yang aman. Kalau kita sedang membersihkan luka kan gak boleh di lingkungan yang terinfeksi atau gak steril. Tapi ruangan yang steril dengan alat yang steril mulai menyembuhkan luka demi luka. Amin. Penyangkalan gak akan membuat keadaan kita lebih baik. Kenapa kita perlu asli dan rentan? Terbuka. Kita harus jadi apa adanya. Kalau salah, ya akui kesalahan. Datang sama pemimpin, datang sama Tuhan. I was wrong. I made a mistakes. Akui aja. Kalau kecewa, berani datang sama Tuhan. Tuhan, aku belum bisa handle ini dengan baik. Please help me. Kalau kita sulit mengampuni, minta Tuhan tolong aku untuk bisa mengampuni. Kalau kita butuh waktu untuk bersedih, bersedihlah. Ambil waktu, takes time. Minta Tuhan kekuatan, minta Tuhan sukacita, minta Tuhan damai sejahtera. Kalau nggak oke, bilang nggak oke. Kita membangun gereja ini, kalau nggak oke, bilang nggak oke. Beberapa mengerti kalau, apa kabarmu? How are you? Not okay, Pastor. That's okay. It is okay not to be okay. It's okay kok, nggak punya oke. Sedangkan saya temukan bahwa banyak orang, anak-anak Tuhan, orang Kristen latah. Apa kabar saudara? Luar biasa. Padahal lagi babak belur, lagi hancur-hancuran lagi. Saya tahu itu butuh statement pernyataan positif. Yes, I know. But with some people, dengan orang-orang tertentu, dengan pribadi tertentu, dengan pemimpin kita, dengan Tuhan, I'm not okay. Itulah langkah awal kita bisa kembali kepada Tuhan. Kesimpulannya, saya minta pemain musik, tolong saya. Don't take for granted for the grace of God. Jangan anggap enteng, anggap sepele. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Di 2 Petrus 3:9 dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sadar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya apa? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bertobat itu mulai mindset kita yang mengalami perubahan.
Metanoia, berbalik, bertobat dari cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita berubah, hidup kita pasti berubah. Di Roma 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima, di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang dikatakan, padahal Allah sangat baik dan sabar kepadamu. Allah sudah menunggumu untuk bertobat, untuk kembali. Tetapi kamu tidak peduli akan semua kebaikannya. Kamu harus mengerti bahwa kebaikan hatinya yang ditujukannya kepadamu adalah untuk membimbingmu supaya kamu bertobat, tetapi kamu mengeraskan hatimu dan tidak mau bertobat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sedang menjatuhkan hukuman atas yang lebih berat bagi dirimu sendiri? Pada hari Allah menyatakan kemarahannya, semua orang akan melihat bahwa hukuman Allah itu adil. Ayat 6, 7 sampai yang ke-9. Karena Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ini buat orang-orang yang gak mau bertobat. Kepada orang-orang yang mencari hidup yang selama-lamanya, yang selalu bertekun berbuat baik, yang hidupnya membuat menjadi kesaksian bagi banyak orang sehingga membawa pujian dan hormat kepada Allah, akan diberinya hidup yang selama-lamanya. Tetapi orang yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, menolak ajaran yang benar, dan senang mengikuti yang jahat, yang akan dihukumi dengan sangat marah. Tidak ada pertobatan. Karena harinya akan tiba bahwa kita yang salah, kita lemah, kita penuh kekurangan, tapi kita mau berbalik dan terima kasih karunia-Nya. Kita terima kemurahan Tuhan. Tapi ada waktunya orang-orang yang gak mau bertobat sama sekali. Mereka akan menerima apa yang seharusnya mereka terima. Lihat 8-9, tetapi orang-orang yang ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi setiap orang yang berbuat baik dan akan diberkatinya, supaya mereka dipuji, dihormat dan merasa tenang, baik itu orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, karena Allah tidak membeda-bedakan orang. So church, come back to Him, karena Allah Bapa sedang menantikan dan merindukan setiap saudara. Dia mengasihimu. Don't harden your heart. Jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu, datang sama Dia. Terimalah kasih karunia, minta kasih karunia. Say sorry kalau kita lakukan kesalahan. That's okay. Grace itu kita terima ketika kita datang kepada pribadi. Yaitu pribadi sang kasih karunia itu Yesus. Bukan kita membenarkan perbuatan kita sendiri. Just come to Him. Ingatlah Dia, ingatlah Bapa kita, ingatlah siapa diri kita, kitalah anak yang dikasihi. Be real, be vulnerable. Jadilah asli, jadilah rentan. Akui kelemahan kita, akui kesalahan kita. Dan terimalah kasih karunia yang Bapa berikan buat setiap kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Ambil kesempatan ini, sadar dan kita mulai melangkah datang kepada Dia. Thank you Jesus. I won't forget How you call me by name. Ya, I won't forget how you cover my shame. When I am lost, you find me again. I remember. I remember you. I won't forget. I won't forget how you set me apart. I won't forget how you captured my heart. Every moment I live to you. I remember. I remember you. I won't forget. I won't forget how you call me by name. I won't forget how you cover my shame. When I am lost, you find me again. I remember you. I won't forget how you set me apart. Amen. I won't forget how you kept
Pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara merasa sebelum datang ke tempat ini, saudara merasa bahwa saudara jauh dari Tuhan. Saudara gak kebetulan bisa hadir di ibadah pagi hari ini. Dengan judul khotbah yang jelas, Tuhan aku telah kembali, Bapa aku telah kembali. Kalau itu adalah saudara, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tanganmu di tempatmu. Saya mau berdoa buat saudara. Be vulnerable. Jadilah rentan. Kalau saudara merasa bahwa selama 14-15 bulan terakhir karena pandemi COVID ini, saudara jauh dari Tuhan. You feel like I'm so far from Him. Datang pagi hari ini dengan keterbukaanmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. I want to pray for you. Ambil waktumu doa sama Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku anakmu. Kau adalah Bapa yang baik. Kau Bapa yang mengasihi aku. Bapa yang gak pernah meninggalkan aku, gak pernah menyerah. Kalau aku terhilang, Kau menemukan aku kembali. Sehingga aku bisa hari ini ada di dalam rumahmu. Kalau itu saudara, orangnya angkat tanganmu. Akui, I was wrong, I made mistake. Saya membuat kesalahan Bapa. Please forgive me. Please forgive me. Dengan segala kelemahanku, kegagalanku. I know you love me so much. I know you forgive me. Kau mengampuni aku. Terima kasih Bapa. Ambil waktu terus sambil nyembah Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan saya mau minta leaders mulai sekarang berdoakan satu-satu. Bergerak. Saya berdoa untuk leaders. Mulai bergerak. Doakan mereka yang mengangkat tangan. Just right now, bergerak. Home leaders, ministry leaders. Doakan mereka. Lepaskan kata-kata profetik, lepaskan kata-kata yang membangun kehidupan mereka. I won't forget how you call me by name. I won't forget how you cover my shame. When I am lost, you find me again. Buat ministry leader, home leader, doakan yang mengangkat tangan. I remember you. I won't forget how you set me apart. I won't forget how you capture my heart. Every moment I live, I give to you. I remember you. I won't forget. I won't forget how you call me by name. I won't Facilitator tolong bisa bantu forget doakan. how you cover my shame. When I am lost, you find me again. I remember you. I won't forget how you set me apart. I won't forget how you capture my heart. Every moment I live to you. I remember you. Even when struggles come, Even when the struggles come, I will remember your word will never change. amin. Nothing can take away your hands from my heart, and I will remember you. Even when struggles come, Even when the struggles come, I will remember your word will never change.
bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang menjamah setiap kami. Kami memutuskan, kami sadar dan kami mau coming back to you Lord. Kami mau berangkat kembali pulang. Kami mau melangkah keluar dari apa yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Roh Kudus. Kuasa yang memulihkan, yang menyembuhkan. Kami bersyukur untuk ibadah revival Sunday Service pada pagi siang hari ini. Bersyukur juga Tuhan Kau bekerja buat setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini secara online Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka berani vulnerable di hadapan-Mu, kuasa-Mu yang sama yang bekerja tempat ini bekerja juga menjamah setiap mereka yang menyaksikan ibadah ini dimanapun mereka berada. Bapak bersyukur untuk gereja-Mu, berdoa untuk gereja ini terus bertumbuh menjadi gereja yang kuat, yang sehat, yang melahirkan para pemimpin, yang murid-murid-Mu Tuhan. Berdoa memberkati Indonesia, memberkati kota Balikpapan, damai sejahtera sukacita. Kalau proses vaksinasi sedang berjalan, berdoa boleh berlangsung dengan baik dan prosesnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati setiap keluarga, pernikahan, bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah, pelayanan, dan segala aspek dalam kehidupan kami semua saat ini. Turunlah berkat daripada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita siapa Bapa, dan mengingatkan selalu siapa kita di dalam Dia, yang selalu membuat kita menjadi orang yang asli dan yang vulnerable mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin.